Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam hidup, kita seringkali dikecewakan. Dan banyak hal yang terjadi yang tidak kita mengerti. Seperti pada kondisi pandemi saat ini. Salah sedikit bisa jadi masalah besar. Bikin patah semangat, bahkan sampai nggak tahu kita harus ngapain lagi. Saat rencana hidup berantakan, banyak hal yang sudah diatur sedemikian rupa dan sebaik mungkin tidak terjadi sesuai harapan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah mengizinkan segala sesuatu yang terjadi membuat kita ini keluar dari rencananya. Dia tahu semua hembusan nafas kita, semua kesalahan yang kita lakukan, setiap keinginan kita juga. Dan Dia atur semua langkah dan rencana kita. Yang kita tidak tahu adalah bagaimana cara Tuhan melakukan itu semua. Kadang Tuhan terpaksa harus menutup pintu yang ingin kita lalui agar kita mau jalan melalui pintu lain yang lebih besar yang sudah Tuhan rencanakan untuk kita. Kadang Tuhan juga terpaksa membuat orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk pergi meninggalkan kita. Karena keberadaannya mungkin dapat membuat kita menjadi terlena atau membatasi perkembangan serta kemajuan hidup kita. Kadang apa yang menjadi kekecewaan kita dan kesalahan kita bisa jadi itu adalah tangan Tuhan yang membantu kita untuk maju. Mungkin saat itu semua terlihat sangat gelap dan mengecewakan. Namun bila kita menjalaninya dengan setia, kita akan menyadari kalau itu adalah kasih Allah yang sangat indah yang ingin membimbing kita. Coba kalau kita lewat pintu kecil tadi, mungkin hidup kita akan jadi berbeda. Kita tidak bertemu dengan orang yang ingin Tuhan kita temukan dan akan memberikan kita kesempatan baru untuk membantu kita naik kelas ke level yang lebih tinggi. Dan kita pun tidak mempunyai pengalaman hidup yang mungkin akan kita perlukan untuk kehidupan kita selanjutnya. Seandainya kita tahu maksud Tuhan menutup pintu itu, tentu kita tidak akan sedih, kecewa, apalagi bersungut-sungut. Seandainya kita tahu detail rencana Tuhan untuk menguak misteri hidup kita yang terlihat abu-abu, tentu kita tidak akan ragu menjalaninya. Seandainya kita tahu rencana pengganti dari Tuhan adalah jauh lebih indah dan lebih cocok bagi kita, tentu kita akan semangat melakukannya. Seandainya kita tahu bahwa rencana terbaik Tuhan untuk kita ternyata masih ada di masa depan kita, bukan di masa lalu, tentu kita pasti akan terus bersemangat dan berusaha mengejarnya. Seandainya kita tahu dan seterusnya. Sebaliknya, saat kita melakukan kesalahan besar, menyesalinya dan berusaha menerimanya, menyadari konsekuensinya dan kita menyerah dan melepaskan seluruh mimpi indah kita. Karena merasa pintu harapan sudah tertutup. Tuhan marah dan gak mau bantu kita lagi. Tapi apakah itu benar? Mari kita belajar dari kisah perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria dari perikop Yohanes 4 ayat 1-42. Di mana Yesus bersama para murid sedang dalam perjalanan dari Yudea menuju Galilea. Saat mereka melintasi daerah Samaria, mereka mampir sebuah kota yang bernama Sikar. Sementara para muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan, Yesus duduk istirahat di pinggir sebuah sumur. Karena dikatakan dia sangat letih. Saat itu tengah hari bolong, kira-kira pukul 12 siang. Datanglah seorang perempuan Samaria yang mau mengambil air. Dia sudah menikah 5 kali dan sekarang tinggal bersama seorang laki-laki yang bukan suaminya. Dia datang bukan di waktu kebanyakan orang pergi ke sumur, yaitu di pagi hari. Tapi dia datang di saat hari sedang terik dan panas-panasnya. Rasanya dia memang sengaja di saat sumur kosong. Karena dia sepertinya tidak mau ketemu orang. Dia malu, dia rendah diri. Mungkin juga karena dia sering menjadi bahan gosip. Merasa tidak berharga dan tidak cantik. Bayangkan 5 kali ditinggalkan oleh suaminya. Dia tentunya gak mau terluka lagi. Makanya berusaha menghindari orang. Saat bertemu dengannya, Yesus mengatakan, "Berilah aku minum." Perempuan ini kaget dan mungkin juga sedikit tersanjung karena saat kebanyakan orang menghindarinya dan tidak menganggapnya, namun
Yesus ternyata tidak memandang dia rendah, tapi malah meminta air yang boleh dikatakan sangat berharga di sebuah padang pasir. Memang saat itu orang Samaria dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi. Apalagi dia seorang perempuan, yang pada zaman itu pun laki-laki tidak akan bicara dengan perempuan yang tidak dikenalnya. Terlebih setempel yang ada pada perempuan ini yang oleh kaumnya sendiri sudah dipandang rendah, disingkirkan, dan dianggap bukan orang benar. Sehingga ya tentu saja dia akan merasa rendah diri. Dalam kagetnya dia bertanya dalam hati, serius nih, gak salah minta air sama saya? Saya seorang Samaria loh, apa gak takut kamu diomongin orang? Gak takut dikucilkan oleh orang Yahudi lain? Makanya dia berkata, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepada saya seorang Samaria? Hebat kan Yesus? Karena kasihnya, Yesus rela melanggar semua aturan dan kebiasaan demi menolong orang. Dia lupakan hukum dan kebiasaan orang Yahudi. Dia rangkul semua mereka yang jatuh, perbaiki yang rusak, dan sembuhkan yang sakit. Sehingga Yesus mengatakan, seandainya kamu tahu rahmat Allah untukmu, dan siapa dia yang berkata kepadamu, beri aku minum, maka engkau telah meminta, dan dia telah beri kamu air kehidupan. Di sini Yesus mau menyadarkan, seandainya kamu tahu apa yang akan dia lakukan kepadamu, seandainya kamu tahu bagaimana dia bersedia menyembuhkan lukamu, seandainya kamu tahu bagaimana dia akan mengembalikan harga dirimu, seandainya kamu tahu bagaimana dia mempercayakanmu untuk kelanjutan hidupmu, dan seterusnya. Tapi jawab perempuan itu, kamu kan gak punya timba, bagaimana kamu bisa ambil air? Lagian emang kamu lebih besar dari Bapak Yakub yang telah memberi sumur ini? Kembali di sini Yesus membuka matanya. Kalau kamu minum air sumur itu, kamu akan haus kembali. Tapi kalau kamu minum air hidup yang akan aku berikan, kamu tidak akan haus lagi. Perempuan ini pun langsung berkata, Tuhan, tolong berikan aku air itu, supaya aku gak usah datang ke sumur ini lagi, menimba air di panas-panas lagi, gak usah ketemu orang lagi, gak usah minder lagi, gak usah menanggung malu karena dicibir orang, gak usah sedih lagi mendengar penghakiman orang. Tuhan Yesus menyentuhnya dengan membuka cerita hidup perempuan itu. Bagaimana dia sudah 5 kali dan sekarang pun tinggal bukan dengan suaminya. Itu ternyata membuat perempuan Samaria ini terkagum-kagum. Bagaimana Yesus bisa mengetahui seluruh hidupnya. Spontan dengan polos dia katakan, oh, engkau seorang nabi. Dan saya juga tahu loh, suatu hari akan datang seorang Mesias, Sang Kristus. Sehingga Yesus menyatakan, akulah Mesias itu. Ternyata orang pertama yang Yesus beritahu bahwa dia seorang Mesias bukanlah kepada seorang tokoh agama, bukan kepada kepala rumah ibadat, bukan kepada penguasa daerah, bukan para imam dan para pejabat, juga bukan kepada orang-orang yang berpengaruh di masa itu, tapi kepada seorang perempuan berdosa yang hidupnya pernah bersalah. Perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya 5 kali. Perempuan yang hidupnya banyak badai dan kesulitan. Perempuan yang harga diri dan perasaannya sudah terluka. Mungkin kita pernah berbuat salah. Kita mungkin pernah melakukan dosa yang sangat besar, yang membuat banyak orang mencibir dan memandang rendah kita. Tapi ingat, Tuhan akan mengatakan, seandainya kamu tahu apa yang akan aku lakukan untukmu, seandainya kamu tahu mujizat yang akan terjadi untuk semua kesalahanmu, seandainya kamu tahu bagaimana aku akan memulihkanmu, menyembuhkanmu dan memakaimu untuk kemuliaan namaku. Nah, seperti perempuan Samaria yang datang ke sumur tadi dengan rasa malu, rendah diri, tidak berharga, teraniaya, tidak disukai orang, tentunya merasa tidak cantik karena bayangkan dia sudah ditinggalkan oleh 5 orang suami. Tentu juga dia juga hilang rasa percaya diri dan hatinya pun pasti sudah terluka. Tapi setelah bertemu Yesus, apa yang terjadi? Dia pergi ke kota dan mewartakan Yesus. Dia pergi dengan penuh semangat dan harga diri. Dia merasa berharga, dia merasa sudah diampuni dan ditebus. Bahkan dengan rasa percaya diri, dia memberitakan kepada semua orang di kota bahwa dia sudah bertemu Yesus,
Sang Mesias, Sang Kristus itu sendiri. Sehingga mereka pun berbondong-bondong pergi menjumpainya. Setelah bertemu dengan Yesus, perempuan ini tidak hanya berubah dirinya, tapi dia juga merubah seluruh penduduk kota. Sehingga mereka mencari Yesus dan percaya kepada Yesus karena sudah mengalami Yesus sendiri. Ingat, Yesus tinggal 2 hari di sana. Dengan mendengar, menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kita semua bisa saja sedang menghadapi permasalahan besar. Kita sedang mengalami suatu penyakit yang sangat berat dan mengalami kesulitan dalam hidup. Bahkan impian masa depan seolah-olah sudah memudar. Tapi seandainya kita tahu siapa Tuhan kita, bukan Tuhan yang disembah oleh orang Samaria, bukan patung yang mati yang tidak bergerak yang disembah di gunung. Tapi ingat, Yesus adalah Tuhan yang hebat, bukan yang lemah. Dia Tuhan yang hidup, bukan yang mati. Dia Tuhan yang maha kuasa, bukan Tuhan yang bergerak saja tidak mampu. Dia Tuhan yang penuh kasih, yang terus mencari kita anak-anaknya. Selama kita mau membuka diri dan mencari Dia. Nah, bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.